Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita, nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Sang Pencipta Allah dan juga mengejar pahala yang telah dijanjikan dengan mengucapkan salam hormat apa yang sudah kita sebutkan tadi. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin dan masuk ke bab yang kedua. Bab taubat. Dan taubat ini diistilahkan dalam agama kita adalah memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah dari kesalahan dan memperbaiki perbuatan setelahnya. Itu definisi taubat. Memohon maaf kepada Sang Pencipta Allah atas pelanggaran yang dilakukan dan memperbaiki perilaku dan perbuatan setelahnya. Di sini dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, para ulama berkata, taubat itu wajib dilakukan dari setiap dosa. Titik di situ berarti ini paragraf sendiri. Jadi, ibu sekalian, kita nggak punya pilihan untuk tidak taubat. Harus taubat. Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukum. Dia tidak berdiri sendiri tapi ada konsekuensi hukum. Artinya setiap yang kita lakukan akan ada hukumannya. Apabila kemaksiatan itu dan maksiat diistilahkan bagi semua pelanggaran, kecil ataupun besar namanya maksiat. Apabila kemaksiatan itu antara hamba dengan Allah yang maha tinggi dan tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Lagi zina, berhenti. Lagi bohong, berhenti. Lagi tidak sholat, berhenti. Ya, maksudnya harus dia balas dengan dia kerjakan sholat itu. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Dia menyesal tentu dengan maksudnya adalah tidak berkeinginan untuk mengulanginya dalam jiwanya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat itu selamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Kalau misal dia lagi berzina, dia berhenti. Oke, saya tinggalin sekarang. Lalu dia menyesali perbuatannya. Tapi poin yang ketiga dia bilang, kalau ada kesempatan lagi berzina, saya akan ulangi. Ya. Berarti poin ketiga tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya. Kalau seseorang sudah bertaubat sekarang, misalnya dari kemaksiatan, lalu betul-betul dia tulus 3 syarat terpenuhi. Dia meninggalkan, dia menyesali, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Lalu kemudian tahun depan dia terjerumus lagi. Maka taubatnya yang pertama diterima. Karena betul-betul dia penuhi syarat. Hanya betul-betul mungkin pada saat tahun depannya imannya lemah. Kemudian dia melakukannya lagi. Tentu di sini bukan menggampangkan ya. Tapi kita sedang bicara masalah hukum syariat. Lalu dikatakan, dan apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4. Yaitu 3 syarat di atas tadi, dan membebaskan diri dari hak pemiliknya. Seperti orang mencuri, menggunjing, memfitnah. Ya. Itu semua berhubungan dengan dosa manusia. Maka dia harus taubat kepada Allah, dan juga dia harus mengembalikan haknya orang itu. Apa yang pernah dicuri dikembalikan sama dia. Dia pernah merusak nama baiknya orang, dia perbaiki nama baik itu. Dia pernah memfitnah, dia meluruskan.
Di sini tadi dikatakan, apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maksudnya fitnah, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berubah gibah atau gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Di situ ditulis footnote nomor 40, bisa dilihat di bawah ya. Saya berkata, kata Imam Nawawi rahimahullah, ini apabila meminta kehalalan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan lain. Namun jika memunculkan kemudaratan, maka yang harus dilakukan adalah cukup dengan mendoakan saja. Adapun hadis kafaratu maniktatahu antastaghfiralah. Kafaratu maniktatahu antastaghfiralah. Pelebur dosa terhadap orang yang telah engkau gunjing adalah engkau memohon ampun untuknya. Maka hadis ini maudhu atau palsu, sebagaimana telah saya jelaskan dalam silsilah hadis dhaifah dan maudhu'ah. Maaf, ini perkataan bukan Imam, tapi perkataan Albani, ya, Syekh Albani rahimahullah. Ucapan Syekh Albani dikatakan di sini, apabila meminta kehalalan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan, perlu dikaji ulang. Karena apa yang beliau wajibkan dan beliau anggap sudah cukup, yakni mendoakan, bisa jadi tidak mengembalikan kemuliaan orang bersih yang dizalimi itu di dunia dan di tengah-tengah manusia. Maka dalam kondisi ini, orang yang telah berbuat zalim wajib mencabut kedustaan, kebohongan dan tuduhan-tuduhannya. Kemudian, siapakah yang berhak memperkirakan kemudaratan? Yang zalim atau yang dizalimi? Ataukah mereka harus mengangkat hakim penengah yang menetapkan cara-cara minta maaf dan meminta kehalalan yang tidak menimbulkan satu kerusakan atau kerusakan-kerusakan yang lain? Memang orang yang dizalimi bisa mengambil manfaat dari doa, akan tetapi hal tersebut bukanlah taubat yang diterima dari orang zalim. Hadis yang dipakai orang awam yang biasa menzalimi orang lain adalah maudhu', hadis yang tidak benar, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Albani tadi. Saya simpulkan, ibu-ibu sekalian, yang dimaksud dengan paragraf atau footnote nomor 40 ini adalah, kalau orang berbuat kezaliman kepada manusia, kepada orang lain, maka selain dia bertaubat kepada Allah, dia juga harus mengembalikan haknya. Itu yang sedang dibahas sebenarnya. Tapi karena tertulis di buku kita, jadi saya bacakan tadi. Ada hadis yang berbunyi tadi, tapi ternyata hadis ini hadis dusta, hadis bohong tentang Nabi SAW atau palsu. Pelebur dosa terhadap orang yang engkau gunjing adalah engkau memohon ampun untuknya. Ternyata ini tidak benar dari Nabi SAW. Ya, jadi yang benar adalah datang minta maaf, ucapkan. Kecuali ulama memberikan pengecualian kalau yang pernah digunjing, yang pernah difitnah, yang pernah dicuri hartanya sudah nggak ada. Artinya nggak ada ini nggak ditemukan di mana tempatnya, nggak ditahu keberadaannya, nggak ditahu ahli warisnya, maka berarti dia cukup mendoakan. Kalau ada dia pernah curi 1 juta, ya dia sedekahkan 1 juta atas nama orang itu. Dia pernah menggunjing, maka dia sekarang membalik, dia ingat siapa orang-orang yang pernah dia mulai dulu ceritakan keburukan orang ini. Pasti dia tahu. Pasti kita tahu siapa orang pertama yang kita telepon, yang pertama kita lemparin gosip itu, sampaikan dulu saya pernah gosipin orang ini, saya salah loh. Saya tarik perkataan saya itu. Gitu ya. Jadi kita coba berusaha, bahkan kalau bisa kata sebagian ulama, kita berdoa kepada Allah agar ditunjukkan siapa saja orang yang pernah kita berbicara dengannya supaya kita lepas hisab hari kiamat. Karena semua akan ada hisabnya, ada konsekuensi hukum. Lebih baik sekarang kita malu di dunia daripada di akhirat habis pahalanya. Rugi, sudah haji, sudah umroh, sudah sholat, diambil sama orang untuk apa? Gitu ya. Karena orang tidak mau lagi kita ucapkan maaf di akhirat lalu dia terima maafnya. Dia mau tapi kasih pahala ke saya. Ini kan rugi sekali, lebih baik sekarang di dunia. Untuk apa malu? Yang penting kita lepas dari hisab hari kiamat ini. Nah, kalau seandainya ada ahli warisnya, misal
kita pernah mengambil uang orang atau kita pernah berhutang dan kita tidak bayar, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Mungkin orang sengaja dianggap remeh, atau misalnya orang lupa tidak sengaja. Maka hukum syar'inya adalah kalau orang itu sudah tidak ada, tapi ahli warisnya ada, misal sudah meninggal, maka kita kembalikan kepada ahli warisnya. Ini dulu saya pernah ngambil uang ibu kamu atau ayah kamu sekian, ini saya kembalikan. Gitu. Jadi kita kembalikan kepada orang lain, insya Allah bisa menebusnya, walaupun kepada ahli warisnya. Baik, selanjutnya dikatakan di sini, wajib melakukan taubat dari semua dosa yang pernah dilakukan itu, baik yang berhubungan dengan haknya Allah atau haknya makhluk manusia. Jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' umat menguatkan satu sama yang lain akan wajibnya taubat. Jadi kalau seandainya ada orang berzina, dia berzina, kemudian dia taubat kepada Allah. Dia penuhi syarat, terpenuhi. Gitu kan? Tapi yang tepat adalah kita jangan taubat dirincikan satu persatu. Sekali taubat, minta kepada Allah agar saya taubat dari semua dosa ini ya Allah. Karena kalau misal kita sebutkan dosa tertentu, atau kita fokus ke dosa tertentu, kemudian kita masih ada dosa yang lain dan kita tidak taubat, maka masing-masing berdiri hukumnya. Artinya yang kita sudah taubat dimaafkan, yang belum taubat tidak dimaafkan. Dan yang butuh taubat ini, ibu-ibu sekalian, adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa kecil, itu bisa diampuni dengan sholat, dengan wudhu, dengan semua amal saleh. Semua amal saleh akan membersihkan dosa kecil. Sebagaimana kita tahu hadis tentang masalah sholat. Nanti ada bab sholat ya. Tapi ada hadis yang berbunyi, setiap muslim yang berwudhu dengan sempurna, maka setiap kali dia mengusap telapak tangannya, maka akan berguguran dosa-dosa di tangannya. Setiap kali dia kumur-kumur, gugur dosa di mulutnya. Setiap kali dia mengusap wajahnya, ya membasuh wajahnya, maka gugur dosa dari matanya. Setiap kali dia membasuh kakinya dan kepalanya, gugur dosa dari kepala dan kakinya. Gitu kan? Jadi memang membersihkan dosa itu. Semua ibadah, ibu sedekah, ibu bakti sama orang tua, berbuat apa saja, itu akan membersihkan dosa kecil. Tapi dosa besar nggak bisa. Dosa besar harus dengan taubat nasuha. Dan tentu kalau kita mau sebutin ada 100 lebih dosa besar, gitu kan. Jadi kalau ini ibu-ibu ikutin ceramah saya di YouTube, coba setiap malam dengarin satu dosa. Ada 106 dosa, gitu kan, yang sudah saya bahas. Tapi induk-induknya adalah syirik kepada Allah. Pergi ke dukun, pakai jimat, minta-minta pada kuburan. Ini induknya dosa besar. Kemudian membunuh, bunuh diri sendiri atau membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga itu induknya adalah durhaka sama orang tua. Kemudian yang keempat itu riba. Yang kelima itu sihir. Ya. Itu induk-induk semua. Yang keenam lari dari medan perang. Yang ketujuh itu menuduh orang baik-baik berzina. Padahal dia tidak buat apa-apa. Tapi dituduh. Fitnah. Supaya orang itu rusak namanya. Tentu ada yang lain, ada kezaliman, ada memakan harta yang haram, ada mencuri, ada menggunjing, ya. Itu banyak sekali dosa-dosa. Ada dosa pemimpin yang zalim, ada dosa masyarakat pemimpinnya, dan segala macam hal itu ada lebih dari 100 dosa besar. Selain daripada ini semuanya insya Allah bisa dimaafkan dengan dosa-dosa kecil. Dengan amal-amal soleh sehingga dosa kecilnya bersih. Baik, dalil tentang masalah wajibnya taubat ini, yang pertama adalah surah An-Nur ayat 31. Surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ada di bukunya itu ya. Ada di buku itu. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan makna beruntung adalah beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia dan di akhirat.
Kemudian juga hadis firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Selalulah minta ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Kemudian surat Tahrim ayat 8 juga berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul tulus memang mau meninggalkan. Saya kan pernah bilang, ibu-ibu kalau masih ingat, kita tidak ada opsi lain ya. Menjadi orang baik sekalian, menjadi buruk sekalian, atau berada di tengah-tengahnya. Kalau ibu milih menjadi orang baik sekalian, ini idealnya. Ini paling bagus. Udah sekalian, istiqomah sekalian. Udah. Mau dibilangin alim, mau dibilangin apa, nggak usah peduli. Ya udah, memang saya ini sekarang. Udah. Halal dimatiin, perintah dikerjakan, kemudian yang haram ditinggalkan. Ada orang buruk sekalian, memang rusak. Orang-orang suka buat kriminal segala. Nah, kebanyakan orang sekarang berada di tengah-tengah. Dia sekali di sini, sekali di sini. Orang ini tidak punya kenikmatan hidup. Dia nggak akan pernah khusyuk dalam ibadah. Dia juga tidak enak mengerjakan dosanya. Susah. Kalau dia mau sholat, mau khusyuk, nggak bisa khusyuk. Karena masih mengganjal dosanya. Gitu kan. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang sholat, kok saya sholat nggak pernah khusyuk ya. Saya juga pengen netesin air mata. Saya juga pengen nyaman kalau sujud mau lama. Saya juga pengen sholat tenang, khusyuk, gak buru-buru. Gimana caranya? Saya pengen baca Quran supaya saya nyaman, saya ngerti, tersab dalam hati. Itu kata kuncinya, jauhi dosa. Karena yang menghambat semua itu dosa. Setiap ibu malas beribadah, itu dosa penyebabnya. Makanya dosanya dibersihin, itu seperti kotoran di badan kita. Kalau kita udah mandi, bersih, kita seger. Nah, dosa itu seperti kotoran badan. Jadi kalau ibu biarkan, maka jadi masalah. Susah untuk melangkah kepada hal yang lebih enak dan lebih nikmat dalam masalah ibadah itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hadis pertama di bab kita ini ya. Dan di sini ditulis hadis ke-14. Dari apa yang kita bahas dari awal pertemuan kita adalah hadis ke-14, tapi ini adalah hadis pertama di bab taubat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah. Nah ini jenis ini sumpah yang Nabi lakukan ya. Kadang-kadang Nabi mengatakan demi Allah. Kadang-kadang beliau mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya. Jadi ada jenis ini sumpah Nabi SAW diantaranya ini. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun, memohon maaf atas kesalahanku kepada Allah dan bertaubat. Taubat tadi kita sudah bilang. Ya, meninggalkan dosa itu, kemudian berusaha melakukan perbuatan baik kepadanya, nya n-nya besar kembali kepada Allah, dari kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Lebih daripada 70 kali. Berarti jumlah minimalnya 70. Ada riwayat lain setelahnya, hadis nomor 15, langsung saya bacakan karena berhubungan. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah, memohon ampun kepadanya. Karena sungguhnya aku bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Kita mulai masuk ibu-ibu sekalian ke makna-makna hadis ini. Kedua hadis ini kita langsung baca 14 dan 15 karena berdekatan. Hadis yang pertama urutan 14 menjelaskan kepada kita Nabi beristighfar minimal 70 kali dan bertaubat. Perhatikan ya,
Istighfar pengucapan lafadznya astagfirullah, artinya saya mohon maaf ya Allah, gitu kan? Wa atubu ilai, dan saya bertaubat kepadanya. Taubat tadi meninggalkan kesalahan, gitu kan? Dan mengubah menjadi perbuatan baik. Jadi saya beristighfar dan bertaubat, mengucapkan dengan lisan dan mempraktikkan dengan anggota tubuh, menyibukkan diri senanya dengan amal saleh, satu hari 100 kali dalam riwayat yang kedua. Kata para ulama, yang dimaksud dengan makna hadis ini adalah betul-betul istighfar dan taubat dari dosa-dosa besar. Dan orang boleh melakukan ini walaupun dia tidak tahu apakah dia kerjakan atau tidak. Jadi tidak harus ibu lakukan dulu baru ibu taubat. Karena Nabi SAW dipastikan tidak mengerjakan dosa besar. Nabi nggak lakukan itu. Tapi Nabi mengatakan, hai sekalian manusia, beristighfar dan bertaubatlah kepada Allah. Karena saya saja, panduan kalian, Nabi, dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa pun, saya bertaubat dan istighfar 100 kali sehari. Maknanya apalagi kalian yang mungkin bisa terjerumus. Nabi SAW dijaga ya. Beliau dijaga oleh Allah, maka tidak pernah terjerumus pada kesalahan. Kalaupun ada kesalahan terjadi, kekeliruan, maka langsung saja Allah maafkan. Seperti kasus pengharaman madu yang pernah saya ceritakan, kemudian Allah SWT turunkan surat Tahrim ayat 1. Kemudian juga pernah terjadi Nabi SAW pada saat menawan 60 tawanan Badar, kemudian Umar meminta agar ya Rasulullah 60 ini dibunuh saja. Mereka keluar dari Mekah bawa pedang. Mereka mau perangin muslimin. Ini bukan orang biasa, militernya orang kafir nih. Nabi SAW cenderung dengan pendapat Abu Bakar, udah dimaafin aja. Nanti biar mereka tebus gitu. Ternyata subuh-subuh Umar pergi ke masjid, didapatkan Nabi SAW sama Abu Bakar lagi nangis. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, hai Abu Bakar, kenapa kalian nangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Gitu kan? Karena tidak mungkin dua orang ini mulia menangis nih. Pasti ada sebabnya nih. Kata Nabi SAW, hai Umar, kalau bukan sudah merupakan takdir Allah, maka mungkin hukuman Allah akan datang dan kita semua kena kecuali kamu. Kenapa kata Umar ya Rasulullah? Karena Allah setuju dengan pendapatmu, mestinya 60 tawanan Badar itu memang dihukum mati. Karena mereka keluar dari Mekah memang ya sudah terlanjur keluar mau memerangi muslimin. Kalau bukan mereka kalah, mungkin mereka sudah hancurin muslimin gitu kan. Tapi takdirnya Allah berbeda. Karena saya sudah putuskan, Allah mengambil keputusan itu untuk memberikan mereka kesempatan menebus. Tapi di sini Allah sementara langsung luruskan, gitu kan? Langsung diluruskan. Maka ini contoh-contoh saja. Nah, kalau Nabi SAW saja yang mulia, yang maksum namanya. Maksum itu terlepas dari kesalahan. Ataupun kalau ada kesalahannya langsung diluruskan oleh Sang Pencipta Allah. Sehingga menjadi hukum bagi kita umat Islam. Itu bertaubat 70 sampai 100 kali, apalagi kita. Itu makna dan pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran yang kedua dari hadis ialah kalau seseorang bertaubat dan beristighfar, ini yang dimaksudkan adalah kepada dosa-dosa besar. Jadi dosa kecil otomatis masuk di dalamnya. Kalau ibu bertaubat dan istighfar kepada Allah dari dosa besar, maka dosa kecilnya ikut. Ya, misal gini, orang mau berzina, maka melihat dosa kecilnya. Ngomong dosa kecilnya, sentuhan dosa kecilnya, ciuman dosa kecilnya. Kan dosa besarnya nanti dia letakkan kemaluan di kemaluan. Baik, kalau dia taubat dari zina, maka semuanya bersih. Semua termasuk dosa kecilnya yang berentetan dengan dosa itu jadi bersih. Orang mau mencuri nih, dia niat mau mencuri dan mulai pakai baju untuk mencuri, dia mulai jalan melangkah, itu kan dosa semua. Buka rumahnya orang, itu semua adalah dosanya. Kalau dia batalin, dia nggak dapat dosa besar. Dosa besarnya kapan? Pada saat sudah ngangkat barang tuh. Dia udah ambil, udah mencuri. Nah, rentetannya kalau dia bertobat dari dosa mencuri ini,
Taubatnya membersihkan dosa besarnya, membersihkan juga semua dosa kecilnya. Kan gitu. Jadi semuanya jadi bersih. Nah ini faedah yang kedua. Artinya kenapa Nabi SAW fokus kepada kita menyampaikan bertaubat dan beristighfarlah. Karena saya setiap hari 70 sampai 100 kali. Artinya kalau kalian taubat dengan dosa besar, dosa kecil ikut. Jadi lebih bagus gitu. Sekalian aja. Dan saya sudah bilang tadi, dosa besar itu kita kerjakan secara nyata atau enggak, tetap aja bertobat dan beristighfar. Dan niatnya untuk bertobat dari semua dosa besar. Jangan fokus ke satu jenis saja. Tadi saya bilang di awal pertemuan, masih ingat kan? Kalau kita cuma fokus ke satu dosa, maka itu yang dibersihin. Berarti kalau ada dosa lain, belum ada pembersihan. Makanya taubat dan istighfarnya sehari itu, dia tidak fokus ke dosa khusus. Saya bertobat dan istighfar ya Allah. Satu hari saya ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus begitu sampai 100 kali. Maka kita niatkan memang ini bukan dosa kecil, tapi semua dosa besar ya Allah bersih. Termasuk kecil akan masuk dalamnya. Jelas ya? Lafadznya macam-macam. Nanti kan kita sebutkan lafadznya. Gitu kan? Ini yang pelajaran yang keberapa? Yang kedua. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana taubat itu dan istighfar tidak kurang dari jumlah 70. Artinya harusnya taubat dan istighfar jumlahnya tidak kurang dari 70. Dan sebagian ulama mengatakan maksimalnya 100. Baik, bagaimana memahami masalah ini? Yang dimaksud dengan perkataan para ulama dalam faedah yang ketiga ini, ibu-ibu sekalian, kalau kita betul-betul istighfar dan taubat, niatnya dalam hati untuk dosa-dosa besar yang saya lakukan, berarti dosa kecilnya kan ikut jadi bersih kan gitu. Maka itu secara otomatis, ya, kalau kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa besar ini, maka secara otomatis akan membersihkan dosa kecil dan tidak ada orang, ya, menurut pendapat ulama ya, tidak ada orang yang melakukan satu hari 100 dosa besar. Jadi itu kayaknya nggak mungkin gitu loh. Kalau dia buat 100 dosa besar dalam satu hari. Berarti perkataan Nabi, hai manusia bertaubat dan istighfar kepada Allah. Sesungguhnya saya bertobat sampai 100 kali. Maknanya, tidak ada orang yang buat dosa besar sampai 100 satu hari. Mungkin dia buat 1, 2 dosa besar, 3, 5, 10. Berarti kalau dia beristighfar dan bertobat sama Allah, niatnya dalam hati untuk dosa besar sampai 100, berarti itu akan lebih, akan cukup untuk dia untuk membersihkan dosa-dosanya. Karena bisa saja kalau orang ikhlas, ibu-ibu sekalian, satu kali istighfar dan taubat ini sudah cukup membersihkan satu dosa. Berarti bisa 100. Karena itu bagus sekali, gitu kan? Itu luar biasa. Baik, kalau misalnya dosa besarnya hanya 3, berarti dia punya cadangan pahala 97, gitu kan? Karena istighfarnya tetap ibadah. Ada yang dipakai bersihin dosa, ada yang memang jadi cadangan pahala dia, gitu kan? Jadi cadangan pahala. Jadi itu akan bertambah buat dia. Ini faedah yang sangat besar dan sangat luar biasa manfaatnya buat kita. Kemudian kita masuk faedah yang keempat adalah jenis-jenis istighfar. Jenis-jenis cara atau kalimat-kalimat istighfarnya. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka yang paling sederhana adalah perhatikan lafaz hadisnya ya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Lihat hadis nomor 14, lafaz bahasa Arabnya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Berarti lafaz yang paling pertama yang disebutkan dalam hadis adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang paling sederhana. Jadi nggak usah anggap remeh karena pendeknya lafaznya, enggak. Memang begitu ajaran baginda Nabi SAW. Tapi dengan tulus, dengan ikhlas bu ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Diresapi dalam hati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus begitu kita ucapkan. Insya Allah ini ya, kalau 70 sampai 100 kali,
asal ibu lowongin waktu, itu makan waktu paling 3 menit, 4 menit ya. Enggak banyak itu. Kalau lafadznya begitu ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa. Saya pernah praktekin di lampu merah nunggu 1 menit, ini diucapin 100 kali bisa. Tapi fokus. Daripada sibuk lihat merek mobilnya orang, helmnya orang. Hah? Lebih baik astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Gitu ya. Matanya lihat setir aja. Ya. Kalau lampu hijau baru jalan. Lebih baik sibukin begitu. Baik, ini lafadz yang pertama. Lafadz yang kedua, tentu di sini diusahakan ada, kalau lafadz yang pertama partnernya, astagfirullah, ada wa atubu ilaih. Ya. Lafadz yang kedua, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, saya tidak terus terang tidak tahu di bab kita ini ada ditulis atau tidak, tapi ada hadis yang sahih berbunyi, siapa yang mengucapkan astagfirullahil azim, astagfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi di sini agak lengkap. Astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata sebagian ulama hadis, penyebabnya kenapa dosanya dibersihkan walaupun sebanyak buih di lautan karena ada dua sifat Allah yang mulia. Hayyul qayyum, zat yang maha hidup dan yang maha mengurus hamba-hambanya. Ini kata Nabi SAW, sekali lagi siapa yang membaca astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Artinya kalau ibu bisa ucapin astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 1. Astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 2. Gitu loh, sampai 100. Nah, untuk mempermudah, karena kan ini perintah Nabi, bacanya setiap hari. Satu hari berapa jam? 24 jam. Ini. Berarti waktu kita panjang kan? Ini kan disuruh baca satu hari 100 kali. Baik, ibu bagi, bisa setiap habis sholat wajib atau sholat ba'diyah 20. Berarti 5 sholat kita punya 100, gitu kan? Jadi lebih ringan. Apalagi kalau ibu lakukan, oh saya setiap habis sholat sunnah, saya istighfar kepada Allah. Itu malah lebih bagus. Gitu kan? Akan lebih cepat istilahnya gitu kan. Jadi misal sholat sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh, ibu baca 20 kali misalnya. Habis sholat subuh, habis zikir sholat, selesai zikir sholat semua, kemudian kita masuk ke zikir pagi, kita baca lagi 20 misalnya. Ya kan? Orang duduk di masjid misalnya sholat syuruk, kemudian dia baca lagi 20 kali. Itu sampai sholat duha aja sudah selesai 100 gitu kan. Ya. Ini kalau seandainya ada orang yang mau membaginya. Kalau dia mau baca sekalian, alhamdulillah. Yang penting dalam mengamalkan ibadah itu istiqomahnya ya. Jangan hari ini ibu semangat baca 100, terus 1 bulan lagi baru baca. Gitu. Nah, memang setiap hari ini sudah, besok sudah, dan seterusnya. Selalu kita lakukan itu. Selalu kita lakukan. Jadi sesuatu yang telah Allah dan Rasulnya tentukan untuk amalan setiap hari, itu pasti baik buat kita, Bu. Jangan sampai luput ya. Jangan sampai luput. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan ada orang penyihir dari negeri Yaman yang taubat di Saudi. Kemudian dia ceritakan dulu waktu dia masih jadi penyihir, dia pernah nusuk-nusuk badannya, gitu kan. Kemudian kebal. Maka waktu dia lagi satu kali lagi nusuk-nusuk badannya, terus ada satu orang masuk, anak muda, begitu masuk langsung baca ayat kursi. Orang itu langsung bilang, Allahu la ilaha illahul qayyum, tiba-tiba dia, penyihir itu tusuk badannya tembus. Ya. Dia bilang, penyihir ini bilang, saya masuk rumah sakit 3 minggu. Nggak sadarin diri 3 minggu, gitu kan? 3 minggu nggak sadarin diri. Setelah dia sadar, dia panggil jin-jinnya. Lalu dia ngomong, mana kalian? Kenapa nggak bela saya? Biasanya saya dibela. Supaya mata orang dia kesannya tertusuk. Padahal sebenarnya dia tidak tertusuk, gitu kan?
Jadi syaitan bisa mengelabui itu. Maka kata jin-jinnya, waktu anak muda itu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, kami semua terlempar. Kami semua terlempar. Ini kesaksian si penyihir itu yang sudah taubat. Sekarang jadi dai dia, gitu kan. Maka dia bilang begitu kejadiannya, dia bicara. Terus dia bilang, saking sakit hatinya sama anak muda itu, saya selalu berusaha cari, ambil fotonya, ambil bajunya untuk sihir dia. Dan 3 tahun saya sihir dengan ilmu saya nggak bisa tembus. Dia bilang gitu, 3 tahun saya sihir anak muda nggak bisa. Setelah saya telusurin ternyata, ya, yang buat dia tidak bisa tembus sihir saya karena dia selalu baca setiap habis sholat wajib ayat kursi. Gara-gara itu tidak bisa. Artinya kalau apa yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan sebagai wirid harian, ya, ibadah harian, jangan luput itu, Bu. Karena kadang kita habis sholat nih. Sebenarnya kan kita kalau duduk berzikir kan pahalanya ada. Kata Nabi SAW, siapa yang selesai sholat selama dia tidak berdiri dari musallahnya, tidak bicara sama orang di sebelahnya, tidak batalin wudhunya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sampai dia batalin wudhunya, berbicara sama orang di sebelahnya, atau dia berdiri dari musallahnya. Kan gitu. Nah syaitan biasa hiasi buat kita. Buru-buru mau ke dapur minum, buru-buru mau berdiri, buru-buru mau jawab HP. Ya jangan. Fokus. Kadang-kadang syaitan bilang sama kita, nanti aja baca sebentar di sofa. Sana. Padahal ke sofa udah gak baca tuh. Jadi harus langsung. Diperintahkan saat itu. Sama zikir pagi sore. Coba ibu-ibu, habis sholat subuh, habis zikir, langsung baca. Aman tuh. Kalau syaitan bilang sebentar aja habis sholat duha, nanti duhur sudah lewat. Oh udah azhar. Kebablasan semua. Karena syaitan targetnya kita tinggalkan kan. Maka duduk langsung. Dan ingat, saya sudah pernah ajarkan, ibadah harus paksakan. Tidak bisa enggak. Harus ibu paksa. Harus paksa baca Quran, harus paksa sholat, harus paksa sodakah. Kalau enggak bakal terjadi. Enggak bakal kita kerjakan. Berapa banyak sekarang yang ibu-ibu ibadah yang ibu tinggalkan? Banyak sekali kita tinggalkan. Karena gitu, tunda-tunda ikutin syaitan dan kita tidak paksakan diri. Enggak usah terpengaruh dengan perkataan orang. Ingat, orang mau bilang alim, ya alhamdulillah saya baru tahu nikmatnya alim sekarang. Enggak apa-apa. Jangan malu dengan itu. Baik, ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis dan tadi ada 2 buah lafaz ya. Lafaz yang ketiga, lafaz cara taubat tadi ya. Lafaz yang ketiga adalah membaca sayyidul istighfar namanya, tuannya istighfar. Zikir pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini artinya mulia sekali ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya kau adalah penciptaku, pemilikku, pengurusku, pengawasku dan pemusnahku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau telah menciptakan aku. Dikatakan khalaqtani wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan saya selalu berada dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan janji-janjimu. Mastata'tu, semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bidzambi, dan aku akui semua dosa-dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, maka ampunilah aku karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ini lafaz yang ketiga, gitu kan. Lafaz yang keempat, kata ulama, masuk di dalamnya juga istighfar secara umum. Misal orang bilang astagfirullah, atau dia bilang astagfirullahal azim. Ya. Ini semua masuk di dalamnya, karena kalimat istighfar masuk dalamnya, gitu kan. Tinggal kalau dia mau sempurna ikuti dengan wa atubu ilai tadi. Dan aku bertobat padanya.
Jadi kalau yang lebih sempurna tadi yang pertama-tama yang kita ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Baik itu tentang masalah jumlah istighfar sehari, makna istighfar dan taubat, dan ragam jenis-jenis kalimat istighfar. Ya. Dari dua buah hadis, hadis 14 dan hadis 15. Ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Dua buah hadis ini. Itu pendapat. Iya, lebih baik dihitung. Kan kita tahu dalam agama, dalam syariat kita memang ada hitungannya. Seperti misalnya jumlah ayat, jumlah 30 juz Al-Quran, kemudian adanya zikir, habis sholat 33, gitu kan. Memang ada jumlah-jumlah. Sama ini istighfar juga 70 sampai 100 kali. Berarti ada penyebutan jumlah. Dan kita perlu garis bawahi ya, kalau Nabi SAW sudah tentukan tempatnya, ya, waktunya, jumlahnya, jenisnya, jangan diganggu gugat nih. Saya pernah kasih contoh, kalau orang habis sholat baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ditentuin loh ya, habis sholat, jenisnya, jumlahnya. Ibu jangan bilang, saya bisa baca 70 kali kok. Loh Nabi bilang 33, udah selesai. Masa kita lebih pintar dari Nabi? Gitu kan. Sudah ditentuin kan? Ya udah, bentuk penghormatan kita pada Nabi SAW adalah mengikuti jumlah yang beliau sebutkan. Ya, ini penting. Baik, khusus masalah istighfar. Kalau seseorang mengamalkan jenis-jenis tadi lafaz istighfar, masing-masing 100 kali boleh. Tapi beda lafaz. Misal ibu baca astagfirullah wa atubu ilaih sampai 100 kali. Ibu mau baca nanti astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih. Ini juga lafaz yang berbeda. Karena niatnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan beragam lafaz itu dibolehkan. Berarti ini bisa lebih dari 100, tapi per jenisnya 100 gitu. Lebih baik jangan. Nggak usah campur-campur. Kasih murni saja. Ya. Iya. Itu namanya tatayur dalam agama. Jadi menggantungkan nasib pada benda. Masuk dalamnya feng shui. Kalau ini kayu menghadap sini nanti rezekinya kurang. Kalau ini tidak masuk cahaya begini. Itu semua namanya, itu perbuatan yang tatayur, bisa masuk dalam syirik. Ya, jangankan itu ya, hal yang lebih kecil kayak biasa kita di Indonesia, tangan kanan gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat duit. Ini nggak boleh. Itu tatayur namanya. Atau matanya kedap-kedip atas mau senang, yang di bawah mau sedih. Ini nggak boleh. Sampai kepada tingkat itu. Jadi dalam Islam itu ada memang hal-hal yang bisa kita lakukan. Seperti pernah saya sampaikan, beli buku judulnya Rumah-Rumah yang Tidak Dimasuki oleh Malaikat. Buku itu dibeli, dibaca, jadikan di perpustakaan rumah. Bacakan kepada anak-anak. Ada lebih dari 30 jenis rumah yang tidak dimasuki malaikat. Di buku itu bisa dibaca. Ya. Jadi seperti misalnya memang ada larangan, kita tidak boleh buang air besar, buang air kecil menghadap dan membelakangi kiblat. Ada itu dalam Islam. Tapi ini tidak disilakan dengan feng shui ya. Tidak disilakan dengan feng shui. Karena Islam tidak melarang itu. Nggak ada melarang. Jadi hal-hal yang nanti insya Allah dibaca di buku itu saja. Karena itu ada bahasan sedikit cukup panjang. Itu insya Allah akan lebih baik dibaca dan diterapkan. Ada lagi? Ya. Saya masih bahas dua hadis ini ya. Masih ada bahasan lagi nanti. Enggak masalah. Insya Allah enggak masalah. Ya. Enggak usah diulang. Kalau memang kita sempat ngantuk enggak masalah.
Karena kan yang dilarang itu kalau orang lagi sholat kemudian dia tidur mungkin ya, dia tertidur, maka itu mungkin yang sedikit mengganggu. Tapi kalau lagi zikir, lagi baca Quran, kita tersadar setelahnya wajar manusiawi. Kemudian dia kembali insya Allah nggak masalah. Ya, nggak ada sebenarnya batasnya ya. Artinya bisa sampai, sebagian ulama mengatakan yang paling afdolnya sampai sebelum duhur, paling afdol. Sampai sebelum duhur. Kalau sudah masuk habis duhur sampai menjelang asar ini sudah mufaddal namanya. Artinya masih bisa, tapi berbeda pahalanya dengan yang tadi sebelum duhur itu. Karena kan tidak ada makan zikir pagi. Jadi, kalau sudah masuk asar ya sudah zikir sore. Makanya tadi saya bilang duduk baca. Insya Allah tuh 10-15 menit selesai. Gitu kan. Asal mau duduk saja baca. Hah? Sama, ya dia lebih afdolnya dari habis asar sampai menjelang maghrib, gitu kan. Kalau lewat daripada itu boleh, tapi mufaddal udah. Jadi tetap boleh, bukan tidak boleh. Habis maghrib kita lupa baca tadi, habis isya kita baca nggak masalah. Jangan ketinggalan malah ya. Cuman kita bicara sekarang masalah afdalnya, mana lebih besar pahalanya. Nah, tadi yang kita sebutkan poinnya Bu, di awal. Enggak, jadi taubat nasuha itu tadi yang kita sebutkan. Jadi dia harus tinggalkan dosa itu seketika. Dia lagi berbohong, dia harus berhenti pada saat itu. Dia sesali dan janji sama Allah tidak ulangi. Maka itu insya Allah dia diterima. Menurut Imam Nawawi sudah diterima taubat nasuhanya. Kalau berhubungan dengan haknya Allah, kayak orang berzina, orang tidak sholat, orang seterusnya, ini adalah haknya Allah. Kalau haknya manusia, ditambah dengan syarat yang keempat, dia harus kembalikan haknya manusia itu. Yang sudah saya jelaskan tadi, kalau benda materi dia harus kembalikan, kalau gunjing atau fitnah dia harus perbaikin. Ya, seperti itulah. Hmm. Hmm. Innalillahi maksudnya meninggal. Siapa yang menganggap udahlah? Yang dizalimi atau yang menzalimi? Hmm. Ya udahlah ini apa? Dia maafkan atau enggak? Dia itu tidak apa-apa, dia dapat pahala. Dia yang sedang terzalimi dapat pahala. Yang menzalimi ini tetap dapat hukuman kuasa Allah. Pasti dihukum. Tidak usah khawatir Bu ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan hukumannya. Cepat atau lambat. Jadi kebodohan seseorang kalau dia anggap Allah tidak akan hukum dia. Ini bodoh sekali. Sekarang atau nanti. Makin dibiarin lama-lama dosanya, makin numpuk siksaannya. Makin numpuk. Orang curi hari ini, dia taubat langsung, dia kembalikan barang. Itu lebih ringan. Dibandingkan orang nikmatin dulu uang curiannya, kemudian 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun baru taubat. Itu cobaannya berat. Beragam macam hal yang akan datang ke dalam hidup dia. Yang paling mendasar seringkali ada ribut rumah tangga, yang kadang-kadang dia sakit, dia jatuh, dia mulai usaha bangkrut, banyak hal yang di situ. Yang kadang-kadang yang paling umum terjadi. Gitu kan. Ya, masuk. Masuk. Makanya tadi kan dikasih contoh. Oh, ghibah, gunjing itu. Makanya jangan jangan campuri urusannya orang, nggak usah. Hmm? Urus diri sendiri. Kita ini kalau ngurus diri sendiri aja sudah repotnya luar biasa. Mau ngurus orang ini gimana? Hmm? Dan saya sudah bilang jangan menjadi pahlawan. Nggak usah ibu kalau lagi iseng, lagi habis sholat duha, santai di rumah, pegang Quran, dengar ceramah, nggak usah telepon teman. Kamu masalah apa ya, curhat aja. Nah, nggak usah. Nggak usah jadi pahlawan, nggak perlu. Kalau orang kebetulan telepon, nanya, saya minta nasihat, baru kita kasih nasihat. Tapi kalau kita iseng untuk apa?
Kata Nabi SAW, dua hal nikmat yang banyak manusia lalaikan. Waktu luang dan kesehatan. Kalau ada waktu luang itu, pakai hal yang kesempatan lipat gandakan pahala. Apalah, lakukan hal yang positif dalam agama gitu. Jangan jadi pahlawan buat orang. Akhirnya kita terbawa emosi, kita tahu jadi aibnya orang, akhirnya jadi panjang ceritanya. Ya kalau kita nggak fitnah juga, kita nggak ikut gibah. Jadi masalah. Dengar cerita aibnya orang, saya sudah cukup itu. Jadi masalah. Jadi nggak usah campurin. Nggak usah campurin, kita urus diri kita sendiri. Gitu. Ya. Sebentar, kasih kesempatan jelasin. Ya. Jangan dibaca, jangan dilihat, jangan ikut-ikutan. Ya. Baca sesuatu yang bermanfaat buat kita, Bu. Ya. Jangan begitu. Ya. Lebih baik ditinggalkan gitu. Ya. Dulu istri saya itu suka kalau pagi dengar berita. Saya tanya dia, apa pentingnya nonton berita ini buat kamu? Bukan saya larang ya, saya cuma tanya, apa manfaatnya dengar berita? Kamu bukan politikus, kamu bukan pejabat. Yang dibutuhin saya hari ini makan apa, itu yang kau tanya. Itu yang penting dulu. Kecuali ada hubungannya itu dengan kita ya. Ini enggak, sekarang ini sudah berlebihan orang. Di pinggir gang, di warung kopi, bicara masalah politik. Main catur, bicara masalah politik. Enggak nyambung semua ini bukan politikus. Jadi semua orang bicara, nggak nyambung semua. Kemarin juga ibu-ibu tanya, Ustaz bagaimana hukum demo? Bu, ibu demo masak saja. Nggak usah tanya itu, nggak penting. Gitu. Sesuatu yang bermanfaat buat kita, yang tidak manfaat nggak usah dimasukin ke ranah itu. Untuk apa bahas masalah presiden nih? Apa hubungannya kita sama presiden? Kita juga biar suara teriak-teriak nggak nyampe ke dia, gitu kan? Nggak manfaat kan? Dan ingat, kalau kita sampai terjerumus dalam gunjingan dia, siap nggak ketemu sama presiden? Hah? Bisa minta maaf nggak, Bu? Kalau nggak bisa berarti hari kiamat loh. Nah, ini berat ini. Berat. Sedangkan orang saja teman kita gosipin, kita harus minta maaf, apalagi orang lain. Kalau teman masih bisa kita minta maaf, enak, masih bisa sampein. Kalau orang lain yang kita tidak kenal, makanya nonton-nonton gosip itu jangan, tidak ada manfaatnya. Kita terbawa arus, kita jadi emosi, kita jadi terbawa tahu, apalagi ada orang sebarin itu bahaya. Fitnahnya besar. Dan tidak bisa loh ya. Syaratnya tadi yang kalau berhubungan sama manusia harus kembalikan haknya. Perbaiki namanya lah gitu. Enggak bisa istighfar itu kalau dosanya sama Allah. Kalau dosanya sama manusia istighfar dan kembalikan haknya. Enggak bisa, enggak cukup. Hmm? Ya? Sebentar, kenapa? Dosa. Jadi gini, saya kasih definisi gibah. Apa itu gibah, Bu? Apa itu gunjing? Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan kekurangan saudaramu, ya, yang ada padanya. Emang ada sama dia? Matanya picek kah, kakinya pincang kah? Iya benar. Kalau ada padanya namanya gibah, dosa besar. Kata Nabi apa? Kalau tidak ada padanya, fitnah. Dua-duanya nggak boleh. Ada 4 keadaan di mana tidak masuk dalam gibah. Yang pertama, itu adalah fatwa, istifta namanya. Iya. Jadi ada 4 hal yang tidak masuk dalam fitnah, dalam gibah. Yang pertama itu istifta, namanya orang minta fatwa. Kayak misalnya ibu lagi masalah sama suami, ibu telepon ke seorang ustadz, ustadz, suami saya tidak sholat, itu kan aib ya. Oh suami saya dia ngambil istifta,
fatwa aja deh, minta fatwa. Udah. Daripada nanti ibu jelasin ke anaknya ifta, udah gak nyambung-nyambung. Istifta ya, artinya minta fatwa. Baik. Jadi kalau kita minta fatwa, tapi ingat ya, innamal a'malu binniyat. Ibu lebih tahu niatnya, hati-hati. Ustaz, suami saya nggak sholat, apa yang saya harus lakukan? Murni minta fatwa. Dan ibu-ibu kan banyak bumbunya tuh. Hah? Nggak sholat, oh sekalian dia suka begini Ustaz, dia suka begini, panjang ceritanya. Enggak. Innamal binniyat, ibu niat menggibah dia kena gibah, dosa. Enggak boleh. Seorang suami, ini istri saya begini dan begitu, tidak mau temanin saya, tidak melayani saya. Dia murni tanya fatwa, memang mau tahu hukum, nah itu dibolehkan. Tapi kalau dia sekalian tunggangin, ini innamal niat. Allah akan balas dia sesuai dengan niatnya. Nggak boleh. Kalau ada aib pada diri seseorang, tugas kita tutupi, sembunyikan. Kata Nabi SAW, siapa yang tutupi aib seseorang, muslim di dunia, Allah tutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, ini. Selamat dari aib-aibnya. Jadi jangan campuri apa-apa gitu. Baik, yang kedua adalah istinsah, minta nasihat. Nah. Istinsah ini, nasihat, artinya minta nasihat. Ya. Jadi misal, seseorang mau ngajak saya berbisnis, saya nggak kenal dia. Si A datang, ini Khalid saya punya bisnis gini-gini. Saya butuh modal. Baik, saya nggak kenal si A ini. Saya datang kepada si B, minta dia kenal si A. Bagaimana menurut kamu si A? Gitu kan? Nah, si B boleh cerita apa yang dia tahu saja yang berbahaya buat saya. Misalnya dia bilang, setahu saya dia biasa menipu. Setahu saya. Udah, itu yang saya tahu. Jangan kesempatan karena dibenci si A, dibumbu-bumbuin. Nah, ini kena dosa ghibah. Jadi betul-betul murni. Makanya sabda Nabi SAW, siapa yang beriman pada Allah hari akhir, dia harus mengucapkan yang baik saja, bermutu, berkualitas, atau diam. Gak boleh. Berbahaya. Karena kalimat itu kalau diucapin ada pertanggungjawabannya kan. Gak bisa. Makanya pernah, sebelum nanti kita masuk ke poin ketiga ya, tapi ada seorang ulama namanya Syurahbil namanya rahimahullah. Beliau ini bilang, saya belajar dari murid saya di kelas, dia bilang di masjid, ada satu orang bertahun-tahun tidak pernah bertanya. Duduk di ujung, selalu hadir tapi nggak pernah nanya. Dia bilang, saya tanya dan setelah saya dapat jawaban dari dia, saya selalu sebutkan sebagai ilmu di majelis ilmu saya. Dia bilang apa? Saya tanya, hai fulan, kenapa kau sendiri nggak pernah nanya? Yang lain semua nanya. Dia bilang, saya mendengar, saya dapat manfaat. Gitu kan? Kalau saya suka, saya terima. Saya nggak suka, saya tolak. Tapi kalau saya ngomong, itu untuk orang lain. Kalau dia tidak suka, berbahaya buat saya. Maka saya dengar, saya selamat, saya diam, saya selamat. Kata Syu'bi, saya terus ulangi perkataan orang itu di ilmu, majelis ilmu. Supaya orang jadikan pelajaran. Artinya gini, bukan kita tidak boleh bicara ya. Tapi bicara itu yang benar. Masalah pendidikan anak, masalah kabar, masalah apalah ya. Mungkin perawatan diri, ada manfaatnya. Nggak masuk ke wilayah orang, jangan masuk ke zonanya orang. Ini rumahnya ibu, jangan masuk ke rumah sebelah, nggak usah. Inilah saya, ini zona saya. Saya bicara tentang saya, bukan bicara tentang orang lain. Harus begitu sebagai seorang muslim, karena ada pertanggungjawaban. Gitu kan? Baik, istinsah ini minta nasihat atau menasihati orang lain tidak masuk dalam masalah itu. Ya. Sama dengan ada orang mau melamar anak saya misalnya. Saya tidak kenal orang ini, siapa dia. Saya tanya orang yang kenal dia. Bagaimana menurut kamu? Oh, menurut saya dia tidak sholat. Misal, yang saya tahu, betul-betul dia murni mau memberikan nasihat. Supaya jangan muslim sayanya sebagai muslim yang lain kena masalah dengan orang ini. Dan di sini dia harus memberikan gambaran. Tapi sebatas itu saja. Setahu saya begini, setahu saya begini. Dan ingat, antara dia sama Allah, innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, istirsyad namanya. Memberi petunjuk. Kalau nggak bisa tulis istirsyad, memberi petunjuk.
Ini contoh baru bisa menjelaskan ya. Kayaknya pernah disebutin deh ini di bab yang dulu. Hah? Pernah kan? Terus kenapa nulis lagi sekarang? Kebiasaan. Itu namanya ilmu ditaruh di kertas, bukan ditaruh di hati. Nah, istirsyad itu minta petunjuk, tapi contoh. Saya kasih contoh. Misal, saya masuk dalam komplek ini, saya ingin melihat ada rumah lagi mau dijual. Kemudian saya datang ke Sapam, Pak, saya dengar di sini ada rumah mau dijual. Di mana posisinya? Oh, Bapak lurus mentok belok kanan. Nanti rumah kedua sebelah kanan. Baiklah, saya ke sana. Saya balik lagi nggak ada pelang, nggak ada tulisan. Balik ke Sapam, Pak, yang mana Pak rumahnya? Nggak ada pelangnya. Ada yang pintunya mau rubuh. Misal, atapnya begini, dikasih ciri sama dia. Karena kalau dia nggak sebutin, saya nggak tahu. Tapi innamal a'malu binniyat. Memang saya di sapamnya murni mau nunjukin. Saya janjian sama orang di masjid atau di acara perkawinan gitu kan. Telepon-teleponan saya belum pernah lihat orangnya sebelumnya. Alhamdulillah. Tidak pernah saya lihat orang sebelumnya. Kemudian saya datang ke acara masjid lalu saya tanya, "Mana Bapak fulan?" "Oh, di sana yang di depan tuh." Yang pakai baju hitam. Saya lihat ke sana orang semua pakai baju hitam. Ada 10 orang pakai jas hitam semuanya. Gimana caranya saya bisa tahu nih? Saya kembali tanya, yang mana? Oh, sana yang botak kepalanya. Yang gendut badannya. Cirinya disebutin, tapi niatnya untuk tunjukin. Kalau nggak disebutin nggak bisa. Nggak tahu, oh ternyata yang di sana. Ada ciri khasnya. Seperti itulah. Yang keempat adalah al-kuna wal alqab. Al-kuna itu julukan ya. Julukan. Ini pasti ingat nih contohnya. Hah? Bapak A nama Ahmad dan Bapak B namanya Ahmad juga. Misalnya Ahmad sama Ahmad. Dua-dua sholat di masjid. Ya. Lalu kemudian Bapak A, yang Bapak A, Ahmad A ini, dia rupanya penjual kambing. Bapak Ahmad B, dia penjual mobil. Ya, julukan. Nah, supaya si Bapak A yang Ahmad penjual kambing ini bilang sama pengurus masjid, habis sholat isya iklanin ya, kalau saya undang orang makan di rumah saya, semua jemaah masjid ini datang. Lalu kemudian marbot masjid iklanin, Bapak Ahmad undang makan malam yang mau datang silakan. Orang masjid tanya, Ahmad siapa? Oh, Ahmad kambing. Dan dia tahu itu namanya memang terkenal, dia anggap itu sebuah promosi malah. Karena dia jual kambing misalnya. Oh, Ahmad mobil misalnya. Nah itu kalau sudah melekat dan dia tahu, nggak apa-apa. Dia tidak marah maksudnya. Ya. Kalau dia sudah tahu. Tapi ini juga innama biniat ya. Sesuai dengan niat masing-masing. Sudah? Masya Allah. Kenapa jadi banyak yang bertanya? Hah? Kenapa? Wah itu nggak ada hubungannya sekarang. Oke lah. Sebentar. Kalau orang KPR, sifatnya kita bicara masalah hukum riba. Kalau ibu membaca bisa bahas masalah riba, baca Al-Baqarah 275 sampai 279. 275 sampai 279. Nah, di situ disebutkan kalau orang tidak tahu hukumnya masalah riba, maka yang berlalu jadi halal buat dia. Tapi semenjak dia sudah tahu dan ke depan itu jadi haram buat dia. Sudah terlanjur KPR, sudah terlanjur pokoknya kredit kendaraan dan segalanya, tapi riba kita nggak tahu sebelumnya. Maka yang lalu-lalu jadi halal. Karena ketidaktahuan. Dan kalau dia mampu lunasi, Alhamdulillah. Itu lebih aman. Kalau tidak bisa, dia boleh membayar walaupun ada bunganya, tapi tidak membuka pintu riba baru. Baca Al-Baqarah 275 sampai 279 akan menjawab masalah itu. Iya. Ghibah orang non muslim pun tidak boleh, tetap tidak boleh. Menggunjing
orang non muslim juga tidak boleh. Tidak ada hak kita di situ. Tidak usah masuk ke zonanya orang lain. Jadi nggak usah. Kecuali memang tadi salah satu dari 4 itu. Kayak tadi pertanyaan kedua, bagaimana kalau kita mengajak supaya tidak memilih misalnya ketua yayasan kah, kepala sekolah kah, apa segala masuk dalam tadi istirsyad itu, memberikan petunjuk. Dan itu kalau misalnya kita ditanya ya, kalau nggak ditanya nggak usah, nggak usah masuk ke zona yang tidak ditanya, nggak ada wewenang kita di situ. Atau mungkin memang kita guru, kita ngajar harus menjelaskan itu lain. Tapi kalau nggak ditanya segala nggak usah, ya. Apalagi zona politik ini nggak usah masuk ibu-ibu. Ya. Nanti ya, betul-betul kalau darurat sekali orang itu memang punya wewenang di situ, dia bertanggung jawab, ya udah urusan dia sama Allah. Jadi makin kita kerucutkan kepada masalah kita pribadi itu makin bagus sebenarnya. Kita lebih aman, tanggung jawab hari kiamat lebih ringan. Ya, ya di belakang dulu. Oh lain. Kalau ada orang berbuat salah dan kita ingatkan kesalahannya itu lain. Itu dakwah. Nggak masalah itu. Nggak usah. Nggak perlu. Artinya gini Bu, kalau misalnya perlu ya, perlu. Misal ibu jelasin ke anaknya sendiri tentang kasus Al-Maidah 51 misalnya. Ibu jelasin ke anaknya hukumnya, ke orang tua. Memang perlu kita sampaikan ya udah. Kalau nggak perlu nggak usah dibahas itu. Ada ahlinya membahas itu kan gitu. Sekarang ulama-ulama sudah bahas ya sudah ulama-ulama sudah bahas. Sudah selesai. Orang semua tidak ada yang tidak tahu sekarang masalah ini kan. Semua orang sudah tahu. Maka tidak usah kita terlalu berlebihan masuk apalagi kalau kita tidak paham. Nanti kemana-mana ini bahasannya. Jadi yang kita ingin ini ibu-ibu sekalian kita punya sebuah garis batas, jangan lewati garis itu. Seperti garis kehidupan, karena berbahaya, ada konsekuensi tanggung jawab, gitu kan. Lebih baik jangan gitu. Karena masalah kasus gubernur DKI sambung ke presiden, sambung ke menteri, sambung ke TNI, sambung ke Polri, kemana-mana nih kalau mau diikutin panjang sekali, panjang sekali. Kalau kita ibu sekarang melihat kemungkaran terjadi, Al-Maidah 1 dibahas, baik. Kita tidak suka dengan hati, sudah ingkar mungkar loh itu. Kita nggak suka orang ini salah dalam ucapannya, sudah, itu sudah ingkar mungkar. Ingatkan kepada orang yang terdekat dengan kita, itu ingkar mungkar. Tapi nggak usah sibuk nanggapin Facebook atau buat khusus gitu kan. Apalagi kita bukan ahlinya ya, maaf saya bahasakan. Kita bukan ulama, kita juga bukan politikus yang memang bisa pendapatnya itu didengar gitu. Akan bermanfaat, itu maksud saya. Sudah? Masih banyak angkat tangan. Nah, nggak bisa, berdiri. Nggak boleh. Ibu jangan dengar. Sama orang giba, orang fitnah, orang bicara masalah dosa, diskotik lah, perzinahan lah. Ya jangan bilang, saya nggak ikut-ikutan, tapi cuma dengar, sama aja. Kan pernah saya bilang, kita ini lemah Bu ya. Kita ini lemah, manusia ini lemah. Saya dan ibu-ibu di sini, kita lemah. Bisa terpengaruh ya. Telinga itu connect sama hati, mata connect sama hati, mulut connect sama hati. Orang saya pernah kasih contoh, teman kita bilang saya mau kencing, kita juga mau kencing kok. Karena besarnya pengaruh. Kalau kita bilang kita nggak terpengaruh itu mustahil. Ya, lebih baik jangan. Kalau mereka bicara sesuatu pindah. Pernah ada salah satu ulama salaf dulu dari zaman dulu gitu kan. Dia lagi duduk terus teman-temannya lagi gosipin orang. Tiba-tiba dia berdiri terus dia maaf ini laki-laki sama laki-laki waktu itu dia buka bajunya dicabut bulu ketiak di depan teman-temannya sengaja dicabut sama dia dilihatin teman-temannya tersinggung ada teman-temannya yang bilang di antara situ kenapa kau lakukan ini aib benar nih malu kenapa kau nggak di belakang di rumah kamu kenapa kau harus di depan kami dia bilang dia ingin berikan pelajaran ke teman-temannya
Dia bilang, apakah kalian menganggap ini cabut bulu ketiak malu di depan umum? Dia bilang, iya, memalukan. Semua orang tahu itu memalukan. Kata dia apa? Yang kalian harus anggap malu, apa yang kalian lakukan sekarang ini? Gosipin orang. Yang saya sedang lakukan ini sunnah Rasul loh. Mencabut bulu ketiak kan sunnah Rasul. Hah? Loh iya. Dan yang kalian sedang lakukan ini maksiat kepada Rasul. Ini kan maksiat ya. Gosip ini. Artinya dia ingin tunjukkan mencabut bulu ketiak tetap lebih mulia daripada kalian gosipin orang. Dia ingin berikan pelajaran teman-temannya gitu. Nah, itu contoh saja ya. Bagaimana sebagian di antara mereka berdiri dan meninggalkan atau mereka menasehatin. Jangan ikut di situ. Siapa lagi tadi? Ya. Allahu alam. Ini butuh rincian. Makanya tadi saya bilang, kalau ibu masuk dalam bab istinsah atau istirsyad tadi ya. Jadi dia memberikan nasihat ya, atau dia memberikan petunjuk. Misal gini, ada tetangga kita memang ahli maksiat. Suka macam-macam, gonta-ganti laki-laki lah, berzina segala macam, atau mabuk-mabukan segala macam. Dan kita takut ini berefek kepada tetangga, kepada kita semua. Lalu kita sampaikan ke RT misalnya. Itu kan namanya istinsah. Kita berikan nasihat kepada RT untuk nasihatin dia. Itu lain, gitu kan? Itu bisa saja. Tapi kalau semua ahli maksiat kita punya hak, sekarang semua orang misalnya jadi artis kemudian dia buat dosa, berarti kita siap bisa dong gosipin. Ya, boleh. Haram dalam agama. Tapi ada tanggung jawab dan kita harus adil ya. Harus adil artinya ada orang yang sedang berbuat salah teman-teman sekalian. Misalnya anak kita salah, maka perilaku salahnya itu yang kita luruskan. Jangan dipukul rata semua kesalahan. Berarti orang ini sudah buruk. Enggak. Kita harus adil. Kesalahan dia mana gitu. Sekarang ada gosip dilemparin. Iya kalau benar. Kalau enggak, kan jadi masalah baru. Terus bagaimana hukum syari kita harus minta maaf sama dia. Sampai atau enggak ini. Ini kan jadi panjang ceritanya. Gitu kan. Maka lebih baik hati-hati. Dan ini Allah alam yang saya lihat itu harus betul dirincikan. Dan itu bahaya kalau dikatakan semua ahli maksiat boleh digosipin. Itu boleh digibah kan sama. Kita gosip berarti. Gak boleh. Harus dilihat dulu kan gitu. Sampai Nabi SAW pun kalau ada sahabat yang berbuat salah, seperti pernah ada Nabi tugaskan seseorang bernama Ibnu Lutbiyah ngumpulin zakat. Ngumpulin zakat. Jadi rupanya Ibnu Lutbiyah ini pergi ngambil zakat, kumpulin zakat. Jadi sementara ngumpulin zakat, rupanya ada yang kasih duit dia. Ini buat kamu ya, ini buat kamu ya. Hadiah buat dia. Dia lagi bertugas ya. Jadi dia kelilingin orang-orang tahu, oh ini pegawainya Nabi, gitu loh. Jadi orang kasih-kasih ke dia. Dia pas tiba di Madinah di masjid, dia taruh zakatnya. Ini zakat kalian, ini hadiah buat saya. Ya, ini buat saya nih, dikasih oleh orang-orang. Waktu itu Nabi SAW ada di situ, karena mau store ke Nabi kan. Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu beliau bertahmid dan bersalawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, kenapa ya ada orang yang saya tugaskan. Padahal orang itu di depan mata Nabi loh. Nabi gak sebutin namanya. Kenapa ya ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat. Lalu dia kembali dia mengatakan ini zakat kalian. Ini hadiah buat saya. Coba seandainya kalau itu hadiah betul buat dia. Bukan karena dia sedang bertugas. Coba dia duduk di rumah ibu dan ayahnya. Sampai nggak hadiah itu sama dia. Tanda tanya. Ya kan? Artinya ini bukan karena kamu dikasih. Orangnya tahu karena kamu sedang bertugas. Kamu jalanin. Artinya gini. Kalau ibu lagi ditugasin oleh kantor beli barang misalnya. Kita beli nih. Karena kita beli banyak 100 juta. Dapat hadiah pulpen, dapat hadiah payung, dapat HP, dapat diskon. Ini punya perusahaan, bukan punya ibu loh. Karena ibu kan pakai duitnya perusahaan. Bukan punya kita itu. Ini main diambil, main dibawa pulang. Ini nggak boleh nih. Haram semua. Karena orang taunya kita pegawai perusahaan itu. Kita juga digaji di situ.
Duitnya pakai duit orang perusahaan itu, nggak boleh, bukan punya kita itu. Maka ini yang dimaksud. Karena dia lagi tugas, nggak ada. Dia mesti kasih store. Ini loh zakat, ini tadi saya dikasih. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Nah, nanti Rasulullah bilang, halal buat kamu nggak apa-apa. Nanti perusahaan bilang, oke, pulpen itu buat kamu nggak apa-apa. Nah, itu baru halal. Kalau nggak boleh. Ini rumahnya penuh TV, penuh macam-macam hadiah. Padahal perusahaan yang belanja. Dari mana ini? Haram dalam agama. Contoh, tapi yang kita ingin bahas, Nabi nggak sebutin namanya orang itu. Depan matanya Nabi loh ini. Nabi cuma bilang, kenapa ya ada orang yang begini dan begitu. Gitu. Ada kaum nggak sholat Jumat nih. Nabi tahu siapa mereka. Nabi nggak bilang, si kaum fulan begini, enggak. Nabi mengatakan, kenapa ya ada kaum yang tidak sholat Jumat. Kalau mereka tidak mengubah itu, maka Allah akan mematikan hati-hati mereka. Ditutup hati mereka dari hidayah. Jadi itu ada adabnya, ada tata kerama. Nah kalau ada pun tadi ahli maksiat misalnya, kita mengatakan tetangga ini sering buat masalah gini. Terus dirincikan semua namanya. Nah sekarang kalau berita-berita gosip susah kita hindari. Nama disebutin, alamatnya lah, gambarnya lah, lengkap semua. Gitu kan? Nah, ini bahaya ibu-ibu sekalian, harus hati-hati ya. Karena kita semua akan mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Secara individu, jangan buka masalah. Saya sarankan menuju ke akhirat ini, jangan bawa dua hal. Jangan bawa musuh, jangan bawa dosa. Bahaya dua ini. Jadi dosa perbanyak taubat, musuh jangan disiapin. Jangan punya masalah sama orang. Yang bukan ranah kita, jangan masuk bu. Nggak usah masuk. Nggak usah masuk, karena Allah sudah buat mata kita ada jangkauannya cuma sampai di sini. Udah ini saja. Jangan cari di luar sana. Nggak bisa. Susah. Jangkauan kita ada, kaki kita 1,5 meter, 1 meter kita jalan bisa upaya ekstra, 2 meter bisa robek celana kita dan seterusnya. Jadi nggak usah lewat dari itu, jangan lewat dari zona itu. Kemungkaran, ingkar mungkar dan amar ma'ruf yang kelihatan depan mata, yang tidak kelihatan nggak usah dicampuri. Jelas ya? Enggak, beda niat dengan melakukan. Kalau dia baru niat, itu lain. Belum terpenuhi taubatnya. Ini kan dia harus lakukan. Iya, dia langsung meninggalkan dosa itu. Sesali. Kemudian baru dia berjanji sama Allah tidak ulangi. Ya, ini baru bisa. Kalau dia baru niat, belum berarti. Belum taubat. Nah itu tadi saya sudah jelaskan. Kalau dia tobat yang sekarang ini nasuha, dia penuhi syarat 3, betul-betul dia istiqomah lah setahun. Tahun depan dia terjerumus lagi. Itu berarti dia butuh tobat baru. Tapi tobat yang lalu sudah dimaafkan. Cuma tadi kan dibilang sama Imam Nawawi, kalau salah satu dari 3 syarat ini terbengkalai. Misal, dia tinggalkan iya. Dia sesali iya. Tapi kalau ada peluang dia mau ulangin. Berarti syarat ketiga untuk bertekad tidak mengulangi itu nggak ada. Ini nggak diterima dari awal tobatnya. Harus memenuhi syarat ini. Jelas? Baik, kita lanjut ya. Hadis nomor 16. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah atau falat. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan untanya setelah ia kehilangannya di padang pasir. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kita lanjutkan hadis setelahnya karena ini sama ya. Artinya mirip lafadznya. Hadis setelahnya masih nomor 16 ya. Lillahi asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falat. Famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'ayisa minha.
Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilati. Fabainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan indah. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat seseorang hambanya ketika dia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang mengendarai untanya di padang pasir lalu untanya kabur meninggalkannya. Padahal makanan dan minumannya ada di atas unta itu. Maka dia berputus asa untuk bisa menemukannya kembali. Lalu dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Dia sungguh telah putus asa terhadap untanya. Tak kala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendapatkan untanya berdiri di hadapannya. Maka dia memegang tali kendalinya. Kemudian dia berkata karena sangat gembiranya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Dia salah dalam ucapan karena terlalu gembira. Hadis ini dua-duanya mirip lafadznya. Cuma hadis yang pertama lebih pendek dan hadis kedua lebih panjang. Jadi saya ulangi, yang dimaksud adalah Nabi SAW berikan perumpamaan kepada kita. Dan ada lafadz hadis lain juga menguatkan ini. Allah lebih gembira daripada seseorang di antara kalian. Ya, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang sedang pergi ke padang pasir. Dia bawa semuanya perlengkapannya di atas untahnya. Pada saat dia sedang sendirian di padang pasir, ini terjemahan hadisnya ya, supaya mudah difahami. Pada saat dia sedang jalan di padang pasir, kemudian tidak ada orang lain, tidak ada manusia, tinggal dia sendiri. Tiba-tiba untanya lepas. Riwayat lain menjelaskan, pada saat dia sedang tidur di bawah sebuah pohon, untanya lari. Dan waktu dia bangun, dia tidak temukan untanya. Pada saat dia keliling-keliling di padang pasir mencari untanya sampai dia sudah sangat letih, dia nggak temukan, maka putus asalah dia. Kemudian dia kembali, dia berkata, aku akan kembali ke pohon yang pertama aku tidur tadi. Mudah-mudahan saja aku sudah mati. Jadi dia berharap dia tidur, kemudian dia sudah tidak bangun dalam kondisi mati. Maka dia pun kembali dan dia tidur di bawah pohon tersebut. Tertidurlah dia. Kemudian pada saat dia bangun, dia temukan untanya berdiri di sebelahnya. Maka dia sangat gembira. Seperti itulah. Kangking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, karena dia syukur sama Allah. Ya Allah, Engkau adalah hambaku. Aku adalah Tuhanmu. Dibalik sama dia. Salah mengucap gara-gara gembiranya. Amin. Seperti itulah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, Allah itu memiliki sifat gembira. Dan wajib kita imani sifat-sifat dan nama-nama Allah. Gitu kan? Allah gembira. Tapi tidak perlu kita interpretasikan. Tidak perlu kita alihkan maknanya. Oh ini bukan gembira. Nah bisa. Allah punya tangan ya. Allah punya tangan. Tidak usah kita bantah mengatakan tidak. Bukan tangan. Tidak boleh diinterpretasikan. Allah punya kaki, Allah punya kaki. Memang begitu penyampaiannya Nabi SAW gitu kan. Seperti Allah mengatakan tentang tangan misalnya, ayat Al-Quran, Yadullahi fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Gitu kan. Kemudian juga ada sabda Nabi SAW yang pada saat Adam sama Musa lagi berbicara, lalu kata Musa alaihissalam, hai Adam, engkaulah ayah kami dan Allah menciptakanmu dengan kedua tangannya. Gitu kan. Jadi ada penyebutan Allah punya tangan. Tapi kita tidak bisa, tidak perlu interpretasikan itu. Kita tidak mengatakan, oh itu bukan tangan tapi kekuatan. Gak bisa. Allah bilang tangan, gimana kita alihkan? Allah punya telapak kaki, kata Nabi SAW. Pada hari kiamat nanti, neraka terus saja berkata, tambahkan, tambahkan. Sampai Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia. Sehingga membuat di atas neraka, sehingga membuat neraka berkerut seperti daging yang berkerut, dan neraka akan mengatakan cukuplah dengan kemuliaanmu. Allah punya telapak kaki. Nggak bisa kita katakan oh ini lain maknanya. Nggak boleh diinterpretasikan. Kita imani apa adanya. Ya, sebagaimana juga hadis tentang Allah turun di waktu sepertiga malam, gitu kan? Allah turun, kita imani Allah turun. Tapi tidak usah kita alihkan maknanya, tidak usah kita tolak, tidak usah kita tanyakan bagaimananya karena tidak dirincikan oleh Allah, gitu kan?
Seperti itulah. Jadi kita tidak usah masuk ke zona itu, tapi kita imani. Salah satu sifat Allah yang mulia adalah Allah gembira. Dan di sini dikatakan Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi ini faedah pertama dari hadis adalah Allah memiliki sifat gembira. Yang kedua, manfaat daripada taubat. Besarnya manfaat taubat. Sampai bisa membuat sang pencipta Allah gembira. Berarti taubat itu luar biasa. Gitu kan? Dan Allah sangat gembira. Beda dengan manusia ya. Kayak kita misalnya, maaf, ibu-ibu punya seorang pegawai atau pembantu rumah tangga misalnya. Dia pernah berbuat salah. Misal dia pernah mencuri, dia pernah apalah segala macam, mukul anak, dan kita sudah keluarin. Sekarang dia datang minta maaf. Mungkin paling jauh kita bisa lakukan, kita maafkan. Tapi kira-kira ibu masih mau terima jadi pegawai nggak? Beda manusia dengan Allah. Allah beda. Ibu sudah 50 tahun buat segala macam kesalahan, kerusakan di muka bumi udah. Datang, taubat, Allah malah gembira. Disambut sama Allah. Itu luar biasa itu. 50 tahun zina, 50 tahun dusta, 50 tahun macam-macam. Hari pertama tahun 51 taubat, Allah bilang baik. Gembira Allah dengan itu. Bahkan dikasih contoh di sini. Allah lebih gembira dengan itu hambanya mau taubat. Karena Allah nggak mau kita masuk neraka, Bu. Allah sayang dengan hambanya, nggak mau masuk neraka. Makanya terus saja sinyal taubat datang. Termasuk sekarang ibu-ibu hadiri majelis ini. Adalah sinyal dari Allah untuk taubat. Ini pelajari bab taubat untuk diamalkan. Ingat, ilmu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Berapa kali ibu dengar tentang sholat malam? Pertanyaannya sudah berapa kali sholat malam? Berapa kali dengar baca Quran? Sudah baca Quran atau belum? Berapa kali dengar masalah ini dan itu, tapi kita sudah amalkan belum? Ini ilmunya tidak bermanfaat loh ya. Kiat istiqomah, hadir majelis ilmu seperti ini sudah poin penting. Yang kedua, amalkan. Dan harus dengan cara dipaksakan. Baru yang ketiga, bentuk komunitas. Itu baru ibu bisa istiqomah. Kalau nggak bisa. Dan sampai kapan sekarang pertanyaan tidak berubah nih jadi lebih baik? Mau nunggu apa nih? Nunggu malaikat maut tiba-tiba datang jemput? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan pada saat itu tidak mungkin lagi kita panggil teman, panggil suami, panggil anak. Sudah nggak bisa buat apa-apa mereka. Kan gitu. Dan pertanggungjawaban sudah mulai berjalan. Ini harus hati-hati. Baik, jadi di sini Allah bergembira. Kemudian yang kedua, besarnya manfaat taubat itu sampai membuat sang pencipta Allah ya bergembira. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana seorang hamba diterima taubatnya oleh sang pencipta Allah hanya dengan mau melakukannya. Artinya dengan hanya mau taubat, dengan melakukannya Allah sudah terima. Tidak ada syarat khusus, maksudnya tidak ada sulitnya taubat itu. Nggak ada kesulitan dalam bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Atau termudahkannya taubat bagi seorang hamba. Ringkasnya begitu. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi seorang hamba. Jadi jangan ditunda ibu-ibu sekalian untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu saja dulu. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan juga semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima olehnya. Serta semua dosa yang kita pernah kerjakan dimaafkan dengan kemahamurahannya. Dan kita berdoa agar Jakarta diberikan pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga diberikan hidayah presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk kembali kepada Islam, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya, yang saya yakin sedang mendengar kita sekarang dan melihat, karena Allah maha mendengar dan maha melihat, untuk menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mana yang satu yang kita di majlis ilmu yang mulia ini.
Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.